Bicara mengenai minyak kelapa sawit, salah satu komoditi yang tidak bisa lepas dari warga Indonesia. Kenapa? Karena semua makanan kita menggunakan minyak kelapa sawit, gorengan, cireng, dan semuanya tumis-tumisan pakai kelapa sawit. Nah, sebenarnya bicara mengenai kelapa sawit, ini muncul dari kawasan Afrika Barat dan Afrika Tengah di 2500 tahun lalu. Mereka sudah mengenal kelapa sawit sebagai salah satu komoditi yang digunakan sebagai bahan pangan mereka. Lalu masuk ke global pada 1500-an, di mana keluar dari kawasan Angola, Senegal, lalu menuju ke kawasan Asia. Nah, bicara mengenai kawasan Asia, minyak kelapa sawit ini didatangkan dari pohon kelapa sawit yang ditanam oleh kolonial Belanda di tahun 1884 di kawasan Kebun Raya Bogor. Dan tahu nggak sih, sejak saat ini ada 3 miliar orang mengkonsumsi minyak kelapa sawit, di mana satu tahunnya ada 8 kg minyak kelapa sawit dikonsumsi, terutama oleh warga Indonesia. Dan hampir 83%-nya diproduksi oleh negara Indonesia dan juga Malaysia. Bappenas mencatat total kebutuhan minyak goreng di tahun 2023 adalah mencapai 2,6 juta ton per tahun. Angka ini meningkat 2% di tahun sebelumnya. Nah, sementara kalau kebutuhan kalori dari minyak goreng per orang mencapai 253 kalori per hari. Ini jumlah yang cukup besar, maka tak heran kebutuhan minyak goreng di tanah air terus meningkat. Nah, lalu faktor apa saja yang menentukan harga minyak goreng melambung tinggi? Ternyata tidak bisa kita pisahkan dari harga minyak mentah dunia. Sejak Januari hingga Maret 2024, harga minyak mentah dunia melambung sebanyak 12% dari 75 US dollar per barrel menjadi 84 US dollar per barrel. Nah, naiknya harga minyak mentah juga berbanding lurus dengan harga minyak nabati. Pastinya harga minyak goreng juga turut melambung. Selain itu juga domestic market obligation turun dari targetnya 300.000 per tahun, kali ini turun karena memang permintaan dunia juga melandai. Selain itu juga bicara mengenai negara-negara eksportir daripada minyak kelapa sawit ini. Seperti India yang turun sebanyak 21%, kemudian Tiongkok turun sebanyak 24%. Dan yang tidak kalah adalah negara kita, Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara penghasil 84% minyak goreng dunia, juga turun komoditasnya dan produksinya dari 10 hingga 20%. Dan yang tidak ketinggalan adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pastinya ini juga berpengaruh terhadap komoditi minyak nabati, mengakibatkan minyak di Indonesia, terutama minyak goreng, melambung tinggi.